Timnas Maroko jadi tim Afrika pertama yang lolos ke Piala Dunia. Afrika sudah punya satu wakil di Piala Dunia 2026. Tim itu adalah Maroko yang memastikan tiket ke putaran final tersebut. Maroko punya catatan sempurna dari 6 pertandingan dan kokoh di puncak klasemen grup E dengan koleksi 18 poin. Unggul 8 angka dari Tanzania yang berada di urutan yang kedua. Mengingat hanya 2 laga yang tersisa, Maroko tidak lagi bisa dikejar oleh Tanzania dan lolos ke putaran ke final Piala Dunia. Ini menjadi penampilan ketiga beruntun Maroko di pesta sepak bola dunia tersebut. Cedera, Frenkie de Jong tinggalkan timnas Belanda. Frenkie de Jong dipastikan meninggalkan pemusatan latihan timnas Belanda. Gelandang Barcelona itu mengalami masalah kebugaran usai pertandingan terakhir kontra Polandia. Kondisi dari de Jong menjadi perhatian bagi Barcelona karena ia sosok penting di lini tengah. Absennya sang gelandang bisa mempengaruhi ritme pertandingan dari Blaugrana. Dembele cedera, PSG marah dengan timnas Prancis. Ousmane Dembele cedera saat memperkuat timnas Prancis di kualifikasi Piala Dunia. Dilansir L'Equipe, PSG klubnya dari Ousmane Dembele marah dengan timnas Prancis, khususnya tim medisnya. Sebab PSG sudah peringatkan kalau Dembele sedang ada masalah hamstring. PSG turut meminta timnas Prancis agar tidak memainkan Dembele dengan waktu main yang banyak, sebab si pemain juga dibayangi kelelahan. Wonderkid Arsenal Max Dowan cetak rekor baru di timnas Inggris. Max Dowan, remaja 15 tahun milik Arsenal, kembali menorehkan sejarah luar biasa bersama tim nasional Inggris U19. Setelah tampil gemilang bersama timnas Inggris U17, Dowan langsung dipromosikan ke skuad U19 pada bulan ini. Debutnya melawan Ukraina menorehkan catatan bersejarah. Ia resmi menjadi pemain termuda yang pernah tampil untuk Inggris di U19 sejak kelompok usia tersebut diperkenalkan. Kylian Mbappe sama rekor legenda Barcelona di timnas Prancis. Bintang Real Madrid yakni Kylian Mbappe berhasil sama rekor legenda Barcelona yakni Thierry Henry untuk timnas Prancis. Mbappe tercatat sudah mencatatkan 51 gol untuk timnas Prancis, dan itu membuat pemain berusia 26 tahun itu sama rekor dari Thierry Henry. Faktanya, Mbappe kini menjadi pencetak gol terbanyak kedua bersama timnas Prancis dalam sejarah mereka. Nagelsmann ancam coret bintang-bintang Jerman. Julian Nagelsmann geram dengan kekalahan Jerman dari Slovakia. Ia dikabarkan siap saja mencoret bintang-bintang timnas dari Jerman. Pelatih timnas Jerman itu menilai para pemainnya cuma punya kualitas teknik, namun tak menunjukkan kesungguhan tekad. Ia siap melakukan perombakan tim dan mengorbankan pemain-pemain bintang. TAA pergi, Dominic Szoboszlai senang jadi eksekutor free kick dari Liverpool. Dengan kepergian dari Trent Alexander-Arnold ke Real Madrid, posisi eksekutor bola mati kini terbuka dan Dominic Szoboszlai memanfaatkannya dengan sempurna. Szoboszlai pun sendiri mengaku bahwa ia sudah lama menunggu kesempatan tersebut. Pelatih Hungaria kurang suka Dominic Szoboszlai jadi bek. Dominic Szoboszlai menjadi bek dadakan di Liverpool dan bermain bagus, tetapi di timnas Hungaria ia dipastikan kembali ke posisi aslinya. Pelatih timnas Hungaria yakni Marco Rossi menegaskan gelandangnya itu akan kembali ke posisi asli demi kenyamanan dan pengaruhnya lebih besar ke dalam tim. Szoboszlai aslinya adalah seorang gelandang, tetapi cederanya Jeremy Frimpong dan juga belum fitnya Conor Bradley bikin ia terpaksa digunakan sebagai bek kanan dadakan. Man City bisa tanpa 10 pemain saat derby kontra MU. Man City menghadapi masalah serius jelang derby melawan Manchester United. Beberapa pemain inti mereka masuk ke dalam daftar cedera dan diragukan tampil. John Stones mengalami masalah otot setelah melawan Brighton, sedangkan Abdulkadir Kusanov juga terkena cedera betis di laga yang sama. Sementara itu Phil Foden, Rico Lewis, dan juga Nico Reilly masih belum fit. Sementara nama-nama seperti Ryan Sergi, Ryan Ait-Nouri, Savinho, Mateo Kovacic, dan juga Josko Gvardiol masih cedera. Kontrak Oriol Romeu dibatalkan Barcelona. Barcelona mengambil keputusan tegas dengan membatalkan kontrak dari Oriol Romeu untuk menyelesaikan masalah registrasi pemain. Langkah ini menjadi upaya klub untuk memenuhi regulasi ketat dari financial fair play yang diberlakukan oleh La Liga. Dalam pernyataan resminya, Barcelona mengonfirmasi bahwa kontrak Oriol Romeu telah diputus secara sepihak.
Barcelona mulai ragukan keputusan datangkan Marcus Rashford. Posisi Marcus Rashford di Barcelona mulai dipertanyakan hanya dalam beberapa bulan saja sejak ia bergabung dengan skema peminjaman. Klub dilaporkan merasa tidak puas dengan kontribusi awal yang ditunjukkan penyerang kebangsaan Inggris tersebut. Menurut laporan dari El Nacional, Barcelona sedang mempertimbangkan untuk mengakhiri masa pinjaman dari Rashford. 5 pemain Madrid tak masuk rencana jangka panjang dari Xabi Alonso. Berbagai laporan menyebutkan bahwa Xabi Alonso telah mengambil sikap tegas terkait masa depan dari beberapa nama di skuadnya. 5 pemain disebut-sebut tak lagi masuk ke dalam skema jangka panjang sang pelatih, sehingga kemungkinan besar akan kehilangan tempat dalam beberapa bulan mendatang. Berdasarkan laporan dari VHS, Alonso telah kehilangan kepercayaan terhadap Raul Asensio, Ferland Mendy, Dani Ceballos, David Alaba, dan juga Andre Lunin. Kelima nama tersebut tidak lagi menjadi prioritas utama musim ini. Dirayu Ronaldo, Bruno Fernandes pindah ke Arab Saudi di tahun depan. Sebuah kabar menarik datang dari Bruno Fernandes. Kapten Manchester United itu dilaporkan mendapatkan ajakan langsung dari Cristiano Ronaldo untuk bermain di Al Nassr. Keduanya merupakan rekan timnya di Manchester United dan juga di timnas Portugal. Ronaldo menilai Fernandes bakal memberikan dampak yang lebih besar bagi Al Nassr dengan kemampuannya. Al Nassr atau klub lain yang ingin bisa mendatangkan Bruno di tahun depan harus siapkan dana yang cukup besar. Marcelino Ferdinand resmi dipinjamkan Oxford United ke klub Slovakia. Terjawab sudah masa depan dari Marcelino Ferdinand setelah namanya tidak didaftarkan Oxford United musim ini. Ia akhirnya dipinjamkan ke klub lain agar bisa mendapatkan menit bermain. Marcelino Ferdinand dipinjamkan Oxford United ke klub Slovakia yakni AS Trenčín. Bersama mantan klub dari Witan Sulaiman tersebut, Marcelino akan menghabiskan waktu 1 musim. Barcelona pertimbangkan lepas Ronald Araujo. Hansi Flick tidak puas dengan kinerja bek Barcelona di 2 laga awal musim ini. Hal itu memicu perubahan besar-besaran di posisi belakang. Mundo Deportivo melaporkan bahwa Barcelona bisa meminta Ronald Araujo hengkang jika performanya tidak meningkat, dan klub tengah melakukan rekonstruksi di lini belakang untuk bisa menambah kualitas. Araujo dinilai gagal membalas kepercayaan yang diberikan oleh klub. Ketidakkonsistensinya menjadi perhatian utama dalam evaluasi dari Hansi Flick. Chelsea coba telikung MU untuk berburu bintang timnas Inggris. Upaya Manchester United untuk bisa mendatangkan Adam Wharton di musim dingin nanti tidak akan berjalan mulus. Pasalnya Chelsea juga akan mencoba mendatangkan bintang Crystal Palace tersebut. Manajemen Chelsea sudah mulai mengontak perwakilan dari sang gelandang. Mereka mengutarakan ketertarikan mereka untuk bisa mendatangkan Adam Wharton. Pihak Wharton dikabarkan masih mempelajari tawaran tersebut. Mereka akan mengevaluasi tawaran mana yang paling cocok untuk sang gelandang. Inter Milan siap rebut Dusan Vlahovic secara gratis di musim depan. Menurut laporan dari Tuttosport, Inter Milan sudah mengawasi perkembangan dari Vlahovic. Klub ini memiliki tradisi untuk memanfaatkan peluang transfer gratisan untuk pemain berkualitas. Vlahovic menjadi target potensial karena profilnya yang tinggi. Dengan kontraknya yang akan segera habis, Inter bisa mengamankan jasa striker berpengalaman tanpa biaya transfer. Penyerang Juventus ini berencana menyelesaikan kontraknya dan tampil baik musim ini, dan Inter tetap waspada dan siap melakukan langkah strategis jika kesempatan itu muncul. Bintang Atletico Madrid ini masuk dalam daftar belanja MU di Januari. Klub Liga Inggris yakni MU nampaknya masih kesengsem dengan sosok dari Conor Gallagher. Skuad Setan Merah dilaporkan akan mencoba mendatangkan gelandang Atletico Madrid di musim dingin nanti. VIS melaporkan sang gelandang dinilai punya performa yang apik dan stabil, apalagi ia juga sudah teruji di Inggris karena beberapa tahun yang lalu ia bermain bersama Chelsea. MU berharap tawaran baru mereka ini bisa diterima oleh Atletico dan Los Rojiblancos bisa mengizinkan Gallagher untuk kembali ke Inggris. Onana resmi menuju pintu keluar dari MU. Masa depan dari Andre Onana di MU kini kian tidak jelas, dan kiper kebangsaan Kamerun tersebut dikabarkan didesak untuk mencapai kesepakatan peminjaman ke klub Turki yakni Trabzonspor. Berdasarkan laporan dari Fabrizio Romano, kesepakatan secara verbal antara United dan juga klub Turki tersebut telah berhasil dicapai. Kehadiran dari Lehmann semakin mempersulit posisi Onana, mengingat Altay Bayindir sudah lebih dahulu menjadi kiper cadangan.
Timnas Portugal menang telak 5-0. Portugal berhasil meraih kemenangan gemilang dengan skor 5-0 ketika menghadapi Armenia dalam partai kualifikasi Piala Dunia. Aksi gemilang ditunjukkan oleh Cristiano Ronaldo dan juga Joao Felix yang masing-masing berhasil mencetakkan 2 gol, sedangkan 1 gol tambahan disumbangkan oleh Joao Cancelo untuk bisa melengkapi pesta gol tersebut. Kemenangan ini langsung menempatkan Portugal dalam posisi percaya diri untuk bisa mengamankan tiket menuju Amerika Serikat. Taktik Tuchel berbuah manis. Timnas Inggris berhasil mengalahkan Andorra dengan skor 2-0 pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia. Keunggulan The Three Lions tercipta melalui gol bunuh diri dari Christian Gonzalez di babak pertama. Kemudian disusul sundulan Declan Rice di menit ke-67. Kemenangan itu mengantarkan anak asuh dari Thomas Tuchel meraih 3 poin krusial dalam fase grup. Usai menang telak, Indonesia U23 makin pede hadapi Korea Selatan. Timnas Indonesia U23 berhasil mengalahkan Makau 5-0. Hasil itu diyakini bisa membuat Garuda Muda penuh percaya diri ketika berhadapan dengan Korea Selatan. Indonesia di laga terakhir fase grup melawan Korea Selatan dan kemenangan wajib didapat demi bisa langsung ke Piala Asia U23 yang akan berlangsung di Arab Saudi nanti. Nantinya cuma juara grup yang berhasil lolos ke putaran final Piala Asia U23 2026 dan ada pula 4 tiket yang bisa diperebutkan sebagai runner-up terbaik.